وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan untuk malam ini adalah bait yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. فبالسند المتصل إلى المصنف رحمه الله قال وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة. Ya ikhwah, dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang terjadinya suatu perubahan di akhir suatu kalimat, yang mana perubahannya bisa kita baca, bisa kita perdengarkan, dan bisa kita lihat. Model semacam ini ya ikhwah, yang kemarin sudah dibahas, ini disebut sebagai zahir. I'rabnya adalah i'rab zahiri. Perubahannya nampak. Contohnya yang kemarin sudah disampaikan, dibahas semuanya dalam beberapa kali pertemuan. Ja'al muslimuna. Dari kata al-muslimuna menjadi ra'aitul muslimina. Dari muslimuna menjadi muslimina. Wa marartu bil muslimina. Al-muslimuna ada wawunya. Al-muslimina berubah menjadi huruf ya. Saat bisa kita ucapkan, bisa terlihat di situ dan bisa kita tuliskan, maka ini disebut sebagai i'rab zahiri. Perubahannya itu nampak. Begitupun kemarin contohnya untuk isim musanna ya ikhwah. Ja'al muslimani. Dua orang muslim telah datang. Wa ra'aitul muslimaini. Dan aku melihat dua orang muslim. Dari kata al-muslimani, ada alifnya di sana, berubah menjadi al-muslimaini. Perubahannya nampak. Berarti zahir. Ataupun misalnya kemarin adalah ja'a Ahmadu. Wa ra'aitu Ahmadah. Wa marartu bi Ahmadah. Dari Ahmadu
menjadi ahmadah. Nampak ataukah tidak nampak? Jawabannya jelas nampak. Maka disebut zahir. Maka disebut zahir. Termasuk misalnya lagi adalah ja'a abuka. Ra'aitu abaka marartu bi abika. Dari abuka menjadi abaka, menjadi abika. Ada wawu, kemudian berubah alif menjadi huruf ya. Berarti perubahannya nampak. Itu kemarin yang kita bahas ya ikhwah. Untuk malam ini yang akan kita bahas itu adalah untuk perubahan yang enggak nampak. Ataupun istilahnya adalah muqaddar. Istilahnya adalah muqaddar. Muqaddar itu artinya adalah ma'dum. Ma'dum itu apa? Ma'dum itu enggak tampak dari segi luarnya, enggak ada dari segi luarnya. Contohnya yang sering kita dengar adalah ja'al fata. Seorang remaja telah datang, al-fatah. Wa ra'aitul fatah. Aku melihat seorang remaja, al-fatah, ada alif di akhirnya. Wa marartu bil fatah. Apapun posisinya lafaz al-fatah yang diakhiri oleh huruf alif di situ, nanti perubahan i'rabnya tidak akan bisa ditampakkan. Maka nanti disebut sebagai muqaddar. Disebut sebagai muqaddar. Oleh karena itu ya ikhwah, para ulama nahwu mereka membagi suatu lafaz ataupun kalimat dari segi perubahan huruf terakhirnya ataupun tanda-tanda huruf terakhirnya. Ada yang disebut sebagai zahir, ada yang disebut sebagai muqaddar. Yang untuk zahir sudah kita bahas alhamdulillah. Hari ini insyaallah kita bahas masalah yang muqaddar. Yaitu nanti adalah untuk lafaz-lafaz ataupun kalimat isim yang diakhiri oleh salah satu di antara huruf illah. Berarti ada 3 huruf, yaitu alif sebelumnya fathah, wawu sebelumnya dhammah, ataupun ya sebelumnya kasrah. Itu nanti ya insyaallah akan kita bahas. Yaitu nanti pembahasannya adalah suatu lafaz itu nanti ada yang sahihul akhir, ada yang mu'tal akhir. Sahih akhir itu yang bagaimana? Berarti huruf terakhir itu berupa huruf sahih, berarti bukan berupa huruf illat. Bukan wawu sebelumnya dhammah, bukan ya sebelumnya kasrah, dan bukan alif sebelumnya fathah. Berarti semua nanti huruf-huruf selain itu maka disebut sebagai mu'tallul ataupun disebut sebagai sahihul akhir. Yaitu suatu lafaz yang huruf terakhirnya berupa huruf yang sahih. Dan biasanya nanti perubahannya adalah dengan perubahan yang zahir. Ada yang nanti yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Di sini perlu dipisahkan ya ikhwah, antara mu'tal yang digunakan ataupun istilah mu'tal, yaitu suatu lafaz yang dalamnya ada salah satu di antara huruf illat. Ini harus dibedakan antara yang menggunakan istilah itu siapa. Kalau yang menggunakan istilah itu adalah ulama-ulama nahwu ataupun nuhah, maka yang dimaksud dengan mu'tal akhir di situ itu adalah maka akhiru harf illah, yaitu suatu lafaz yang huruf terakhirnya dia adalah huruf illah. Huruf illah berarti wawu sebelum dhammah, alif sebelumnya fathah, ataupun kasrah ataupun ya sebelumnya kasrah. Itu dia adalah huruf illah. Itu yang disebut sebagai mu'tal akhir. Pembahasan nahwu ya ikhwah, perhatikan pembahasan nahwu. Itu selalu yang dibahas adalah bagian yang terakhir-terakhir. Karena itu dia domain-domainnya. Berarti kalau yang dibahas di bagian terakhir dalam yang dibahas dalam ilmu nahwu itu adalah bagian yang terakhir, maka bagaimana? Maka secara otomatis di saat dalam ilmu nahwu dikatakan mu'tal, maka mestinya langsung otomatis yang dimaksud mu'tal di situ adalah mu'tal akhir. Karena yang pembahasan huruf pertama sama kedua bukan domainnya ilmu nahwu, tapi domainnya ilmu saraf.
Oleh karena itu ya ikhwas sekalian, sebagian ulama mengkritisi saat mereka ada sebagian di antara mereka menggunakan istilah mu'tal akhir. Kata mereka, sebagian di antara mereka adalah qaid ini la hajata ilaih. Jadi qaid ataupun batasan akhir, kata akhir di sini tidak diperlukan sebenarnya menurut sebagian ulama. Karena kenapa? Karena saat kita mengatakan mu'tal dalam ilmu nahwu, maka secara otomatis yang dibahas adalah huruf illat yang berada di akhir suatu lafaz. Karena memang itu yang dibahas dalam ilmu nahwu. Bukan di bagian pertama ataupun pertengahan. Lain lagi nanti yang dibahas oleh ulama-ulama sharaf saat mereka mendefinisikan masalah al-mu'tal, maka yang dimaksudkan adalah makana ihda ahrufihi, ataupun suatu huruf atau suatu lafaz yang salah satu hurufnya baik pertama ataupun pertengahan ataupun yang terakhir harf illah berupa huruf illat. Itu menurut ulama-ulama saraf berarti lebih umum pembahasan saraf daripada nahwu dari segi masalah pembahasan huruf illat. Contohnya begini ya ikhwah, misalnya kita punya lafaz wa'ada. Kita punya lafaz ini sebelum membahas segera pendahuluan, sebelum membahas masalah sebelum membahas masalah baitnya insyaallah. Sekarang perhatikan di papan tulis. Kita punya lafaz wa'ada. Kita punya lafaz wa'ada. Menurut ulama nahwu ini termasuk adalah sahihul akhir. Karena huruf terakhir berupa huruf sahih. Menurut ulama-ulama saraf, ini termasuk mu'tal. Termasuk mu'tal. Karena kenapa? Karena salah satu di antara hurufnya berupa huruf illat, yaitu yang bagian yang pertama. Nanti dalam ilmu saraf disebut sebagai misal wawi ini. Ada lagi nanti misalnya adalah lafaz qala. Lafaz qala. Lafaz qala di situ ya ikhwah, ada huruf alif berada di pertengahannya. Ini menurut ulama-ulama saraf, maka dia adalah mu'talul ain, yaitu suatu lafaz yang bagian tengahnya ataupun ain fi'ilnya berupa huruf illah. Dan menurut ulama nahwu dia adalah sahihul akhir, karena huruf terakhir berupa huruf sahih. Lain lagi misalnya adalah lafaz da'a. Lafaz da'a. Lafaz da'a di sini menurut ulama-ulama nahwu bisa disebut sebagai mu'tal. Menurut ulama saraf juga disebut sebagai mu'tal. Karena huruf terakhir berupa huruf illah. Ini sekedar refresh dari informasi ataupun ilmu yang selama ini kita dapatkan di beberapa kajian ataupun di saat kita mempelajari ilmu nahwu. Kita langsung bacakan baitnya ya ikhwah. Tadi ini yang kita sampaikan itu adalah pembahasan perubahan suatu lafaz tapi perubahannya tidak nampak. Karena kenapa? Karena huruf terakhir berupa huruf illat. Tidak semua huruf illat memenuhi syarat, tetapi nanti adalah ada alif sebelum fathah ataupun waw sukun sebelum dhammah ataupun ya sukun sebelumnya kasrah. Itu baru nanti masuknya pembahasan i'rab muqaddar. Sedangkan kalau misalnya ada huruf illat di akhirnya, sedangkan sebelumnya berupa harokat yang disukunkan, maka bagaimana? Maka dia bukan termasuk pembahasan ini nanti. Misalnya kata dhabiyun. Kata dhabiyun. Masya Allah. Dhabiyun. Kalau antum perhatikan, di situ ada huruf illat, yaitu berupa huruf ya. Sebelumnya dia sukun, maka tidak masuk dalam bahasan ini nanti. Jadi ya itu, atau pembahasan nanti yang kita bahas, yang nanti i'rabnya adalah dimuqaddarkan ataupun dikira-kirakan di atas huruf yang terakhirnya, adalah kalau huruf illat yang berupa huruf ya, itu sebelumnya kasrah. Huruf illat ya sukun, sebelumnya kasrah. Waw sukun, sebelumnya dhammah. Ataupun alif, sebelumnya fathah. Sedangkan kalau tidak memenuhi syarat itu, maka tidak bisa diberlakukan sebagaimana
i'rab muqaddar. Terus nanti bagaimana maka? Nanti dengan i'rab zahir, dengan i'rab yang tampak. Misalnya adalah kata Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i rahimahullah. Nama Asy-Syafi'i yaitu dan menggunakan ya nisbat ataupun Indonesiun. Huruf terakhir memang dia berupa huruf illat, berupa huruf ya. Dan sebelumnya dia dikasrohkan. Cuma masalahnya huruf ya dalam keadaan bertasydid. Maka nggak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa nanti dikategorikan dalam pembahasan ini. Dalam artian peng'irabannya tidak dengan menggunakan sistem muqaddar, tapi dengan sistem yang zahir. Kita bacakan insyaallah ya ikhwah di bait yang ke-46. Semoga dimudahkan bagi Anda untuk menerangkan dan semoga dimudahkan bagi antum ataupun anti untuk menerima penjelasan yang Anda sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammi mu'tallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Wasammi mu'tallan, jadi namailah dengan sebutan mu'tal. Minal asma'i ma, yaitu isim-isim ataupun lafaz-lafaz dari beberapa kalimat isim kal mustafa, sebagaimana kata al-mustafa. Kata al-mustafa wal murtaqi dan juga murtaqi. Kalau antum perhatiin ya ikhwah, di sini ada dua pembahasan nanti. Yaitu yang disebut sebagai isim maksur dan yang kedua adalah yang disebut sebagai isim mangkus. Ini pembahasan yang baru yang kita bahas dalam kitab ini. Kalau Mustafa berarti semisal lafaz Mustafa ataupun lafaz al-fata, yang mana al-Mustafa di sini dia diakhiri oleh huruf alif. Mana huruf alifnya? Itu huruf yang modelnya seperti huruf ya. Sebelumnya berupa fathah. Dan yang alifnya tidak ada titik dua-duanya. Ini adalah huruf alif. Alif layyinah. Layyinah dan lazimah. Kalau kita ketahui ya ikhwan bahwa definisi isim maksur itu adalah suatu kalimat isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Alif lazimah itu apa? Alif yang selalu tetap tidak akan dibuang. Dari beberapa perubahan tidak dibuang. Dan bukan suatu tambahan, bukan suatu hal yang zaidah. Beda nanti dengan misalnya alifnya lafaz az-zaidani. Lafaz az-zaidani di situ ada alifnya. Mana? Yaitu yang datang setelah huruf dal, alif tasniyah. Alif tasniyah di sini apakah dia zaidah ataukah lazimah? Maka jawabannya dia adalah zaidah. Tahu zaidah dari mana? Zaidah itu artinya sekedar tambahan imbuhan saja. Kalau sekedar imbuhan maka dimungkinkan nanti untuk dibuang dia. Di saat apa? Di saat nanti misalnya isim mustanna dalam keadaan nasab ataupun jar. Dari kata al-muslimani ataupun az-zaidani menjadi marartu bizaidaini. Mana alifnya hilang? Alifnya hilang. Kenapa kok dihilangkan? Karena memang alif tersebut didatangkan dalam keadaan rofa. Sedangkan bizaidaini dalam keadaan jar. Begitupun ara'aitu az-zaidaini, aku melihat dua zaid. Alifnya juga dihilangkan. Berarti kalau alif dihilangkan, berarti alif dia bukan suatu kerangka kalimat ataupun kerangka suatu lafaz. Maka dia layak untuk dihilangkan di saat dalam suatu keadaan nasab ataupun jar. Berarti alifnya yang ada pada isim musanna, alifnya adalah alif zaidah. Oleh karena itu ya ikhwah, di saat antum mendefinisikan isim tasniyah, itu adalah bizadatil alif wan nun. Yaitu isim yang menunjukkan arti dua dengan penambahan. Ada ziyadah berarti. Kalau ziyadah maka dibilang bahwa dia bukan lazimah. Beda dengan al-mustafa di sini. Al-mustafa akan terus ditetapkan. Akan terus ditetapkan, tidak dibuang nanti. Ini adalah yang disebut sebagai isim maksur. Disebut sebagai isim maksur. Terus bagaimana nanti pengirapannya? Nanti insyaallah dibahas bahwa isim maksur yaitu suatu alif yang diakhiri suatu lafaz atau kalimat isim yang diakhiri oleh alif lazimah dalam tiga keadaan, baik rafa, nasab ataupun jar.
Maka bagaimana? Maka harokat i'rabnya dikira-kirakan muqaddar. Dikira-kirakan. Misalnya ja'al Mustafa. Orang yang dipilih telah datang. Ataupun si Mustafa telah datang. Ja'al Mustafa. Mestinya ja'al Mustafa yu ataupun Mustafa'u. Berhubung lafaz al-Mustafa itu diakhiri oleh alif. Maka dia tidak bisa menerima suatu harokat. Begitupun ra'aitul Mustafa. Aku bertemu dengan, aku melihat si Mustafa. Ataupun aku melihat orang pilihan al-Mustafa. Al-Mujtaba artinya al-Mustafa. Wa marartu bil Mustafa. Tidak ada perubahan sama sekali dari segi lahiriahnya. Terus perubahannya di mana? Perubahannya muqaddar. Perubahannya dikira-kirakan. Oleh karena itu, di saat kita itu belajar untuk meng'irabi, misalnya ja'al Mustafa. Al-Mustafa fa'il marfu'. Kata al-Mustafa adalah fa'il yang dibaca rafa'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Sedangkan tanda rafa'nya adalah dhammah yang dikira-kirakan. Mana'mi dzuriha ta'adzur. Terlarang menampakkan harokatnya, alasannya adalah ta'adzur. Ta'adzur itu apa? Ta'adzur itu artinya adalah mustahil alif bisa menerima suatu harokat. Mustahil alif bisa menerima suatu harokat. Karena memang begitu karakter alif. Alif tidak bisa menerima suatu harokat. Memang sudah dari sononya. Oleh karena itu, karena dari sononya ini, sebagian ulama nahwu menggunakan istilah ta'adzur dzati. At-ta'adzur adzati. Artinya memang alif itu dia nggak bisa menerima harokat. Kalau dia tidak bisa menerima harokat, bagaimana mungkin nanti dia akan menerima dhammah saat dalam keadaan rafa? Tidak mungkin. Karena alif nggak bisa menerima harokat, pantangan dia. Bagaimana mungkin alif bisa menerima suatu harokat fathah? Jelas tidak mungkin. Karena alif gak bisa menerima harokat, sedang fathah termasuk harokat. Dan juga alif tidak bisa menerima suatu harokat kasroh. Karena kasroh termasuk suatu harokat, dan alif tidak bisa menerima suatu harokat. Sehingga ini disebut sebagai ta'adzur adzati. Nanti ada pembahasan at-ta'adzur al-ardi. Maksudnya bagaimana? Tidak bisa menerima suatu harokat, tapi aslinya dia itu bisa. Tapi berhubung disibukkan dengan yang lainnya, sehingga dia tidak bisa. Contohnya apa misalnya? Misalnya adalah lafaz qalami. Qalami artinya ada pulpenku. Qalami. Ada ya mutakallim di akhirnya. Qalami diakhiri oleh huruf mim. Sebelum ya-nya diakhiri oleh huruf mim. Mim ini bisa menerima harokat aslinya. Bisa menerima harokat. Atau misalnya abi juga sama. Ba-nya bisa menerima harokat. Gulami, memnya bisa menerima suatu harokat. Ja'a gulamun. Didomahkan bisa dia. Berarti mem ini bisa menerima suatu harokat aslinya. Tapi berhubung saat mem di sini dikumpulkan ataupun ditempeli oleh ya mutakallim, ya yang memiliki arti kepemilikan orang pertama tunggal, maka bagaimana? Maka posisi mem ini disibukkan oleh ya, disibukkan oleh ngurusi ya, ataupun disibukkan untuk menuruti kemauan ya. Kemauannya itu mintanya dia yang mutakallim ini sebelumnya dia harus dikasrohkan. Sehingga mem dia mau nggak mau dikasrohkan juga. Sehingga dia ini disibukkan dengan kasrohnya ya, untuk nuruti ya, sehingga dia ogah-ogahan untuk menerima dhammah. Ini ta'adzur, cuma ta'adzur ardi. Cuma ta'adzur ardi. Kita kembali ke sini ya ikhwah. Tadi kita sebutkan al-Mustafa itu adalah isim maksur. Al-Mustafa dia adalah isim maksur. Maksur itu diambil dari kata qasr. Qasr itu artinya adalah al-habsu. Al-habsu itu artinya adalah tercegah. Kenapa tercegah? Kenapa disebut sebagai maksur? Karena untuk isim-isim yang model al-Mustafa ini, dia itu tercegah untuk bisa menerima suatu harokat. Tercegah untuk bisa menerima suatu harokat. Khubisa minal harokat ataupun anil harokat. Dia tercegah untuk bisa menerima suatu harokat. Sehingga bagaimana? Sehingga dia tidak bisa menerima suatu harokat. Sehingga isim yang semacam ini disebut sebagai ismul maksur. Kalau tercegah menerima suatu harokat, maka untuk semua isim ya ikhwah yang diakhiri oleh model-model alif semacam ini,
maka jangan sampai diberikan suatu harokat. Karena pantangan alif bisa menerima suatu harokat. Ini isimnya disebut sebagai isim maksur. Kebalikannya nanti, bukan kebalikan. Ada sebagian bahasan nanti adalah isim maksur. Mangkus afwan. Sebagaimana kata al-murtaqi. Sebagaimana kata al-murtaqi. Al-murtaqi di situ diakhiri oleh huruf ya yang disukunkan. Sebelumnya dia kasroh. Maka nanti bagaimana? Maka nanti di sini ada pembahasan bahwa saat dalam keadaan rafa ataupun jar ditandai dengan harokat muqaddarah. Dikira-kirakan. Sedangkan dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah al-zahirah. Insyaallah nanti ini udah akhir ya ikhwas sekalian. Kita ingatkan ya ikhwas sekalian bahwa ini sebagian teman-teman Allah alam apakah karena uzur ataukah bagaimana. Sehingga sebagian di antara mereka lebih mengutamakan menyimak rekaman daripada live secara langsung. Perlu diingatkan ya ikhwah rahimahumullah wa hibbukum fillah bahwa hukum asalnya itu adalah untuk keikutsertaan dalam kajian ini itu adalah nyimak secara live. Dibolehkan untuk menyimak secara rekaman ataupun tasjil adalah karena saat ada suatu uzur syar'i. Uzur syar'i. Berarti saat nggak ada uzur syar'i, maka kita kembali ke hukum yang asal. Hukum asal apa? Adalah menyimak secara live. Bukan sebagaimana sebagian peserta, sebagian ya ikhwan bilang. Sebagian peserta menjadikan hukum darurat dijadikan sebagai hukum asalnya. Ini sesuatu yang tidak tepat. Artinya bagaimana? Artinya walaupun tidak ada suatu uzur, dia tetap nggak masuk, kemudian menyimak rekamannya. Ini sesuatu yang anak kira kurang tepat, insyaallah tidak sebagaimana al-muslimuna ala syurutihim. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya ikhwas sekalian. Wa hibbukum fillah. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini diberkahi, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pekan depan insyaallah kita membahas al-mutammihah al-jurumiyah insyaallah. Dan bagi teman-teman kemarin yang sudah kita infokan untuk mutammimah itu di hari ataupun di pekan kedua dan keempat. Insyaallah kita bahas mutammimah al-jurumiyah di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keadaan kita, kesehatan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah dan bisa kita gunakan untuk amal-amalan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.